itu satu berkat Tuhan yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Jadi melalui Judge Manuel, kita akan diberikan banyak cara ya bagaimana mempersiapkan anak-anak muda, siswa-siswa kita di sekolah ya, untuk menjadi leader-leader masa depan. Untuk itu kami berikan waktu secara penuh kepada Ibu Evi Wahyuni ya, untuk berbagi tentang hal Oke, baik ini, bagaimana nanti seorang anak ya dipersiapkan menjadi leader-leader di masa depan. Kami persilahkan Bu Evi. oke. Terima kasih Pak Wahyu dan juga terima kasih MPK dan Pak Peter specifically yang sudah memberikan waktu buat saya mewakili Maxwell Leadership. Nah, Bapak Ibu senang bisa hadir di pertemuan ini. Masih dalam konteks tadi Pak Peter menyatakan diberkati untuk menjadi berkat. Maka kami bersuka cita di kesempatan ini kami boleh menggunakan untuk membagi berkat buat sekolah-sekolah yang memerlukan. Nah, izinkan saya untuk sedikit men-sharingkan berkat apa yang kami ingin bagikan bagi sekolah-sekolah atau Bapak Ibu yang membutuhkan ya. Saya akan mencoba untuk sharing screen. Pak Wahyu tolong kalau suara saya tidak jelas nanti kabarin ya Pak. Ya, ya, Oke, saya akan sharingkan screen. Terlihat ya Pak ya? ya, sangat jelas. Ya, ya, Sekarang sudah. terlihat? Ya, 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 jelas. sudah terlihat. ya, Sudah, dilihat. Ya. sudah, Bu. Ya. Oke, untuk mencapai negara adil dan makmur di tahun 2045, kita harus bebas dari kemiskinan. Itu cita-citanya. Dan berarti masa depan kita bergantung pada siapa Bapak Ibu? Pada anak-anak sekarang ya, yang duduk di Hmm. SD, yang duduk di SMP. 20 tahun dari sekarang mereka lah yang akan memimpin negara Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka bisa memimpin negara ini? Mhm. Apa peran kita sebagai orang dewasa untuk menyiapkan mereka? Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sangat penting untuk kita membekali anak-anak kita dengan kemampuan untuk memimpin. Saat ini saya sedang ada di Human Capital and Beyond Summit dan semua pembicara papan atas mengatakan kebutuhan anak-anak, kebutuhan skill yang nomor satu saat ini di era teknologi yang begitu agresif adalah soft skill, ya. Dan salah satu soft skill yang terpenting adalah kemampuan untuk memimpin. Hmm. Saya coba untuk next. Nah, sekarang kenapa memimpin itu penting? Karena everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu, kegagalan, keberhasilan, mau di institusi, mau di gereja, mau di perusahaan, jika ada gagalnya atau berhasilnya, semua tergantung daripada pemimpinnya. Dan Bapak Ibu, dasar dari leadership yang baik itu adalah nilai-nilai yang baik. Dan Hmm. leadership tidak bisa diajarkan secara instan. Kepemimpinan adalah suatu proses jangka panjang. Oleh karena itu, kita perlu mengajarkan leadership ini dari anak-anak di bangku sekolah. Plus, statistik mengatakan ini berdasarkan Gallup hasil survei tahun ini 2025, kemerosotan moral itu sekitar 50%. Dan di Indonesia di 62% terjadi kemerosotan moral. Teddy Roosevelt mengatakan, Bapak Ibu, jikalau kita hanya mendidik seseorang di dalam pikiran, tapi tanpa mendidik mereka di dalam moral, ini artinya kita menciptakan bahaya. Oke, Mhm. oke. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa Maxwell Youth? Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal yang namanya John C. Maxwell. John Maxwell ini adalah pakar leadership. Dia dari Amerika dan dia seorang pastor. Dia sudah menulis buku lebih dari 100 buku kepemimpinan. Oleh karena itu, beliau sudah tidak kita sudah terbukti ya bagaimana beliau menghidupi leadership yang sesungguhnya. Mhm. Nah, John menciptakan kurikulum ini, Bapak Ibu, dia mau mendasarkan pada nilai-nilai.
John percaya bahwa dengan melatih pemimpin-pemimpin masa depan dan memberikan dasar yang akan memampukan anak-anak kita mencapai keberhasilan, yaitu dengan mendidik nilai-nilai kepemimpinan. Kenapa leadership values itu penting, Bapak Ibu? Karena nilai-nilai ini ada di segala aspek, di dalam pertemanan, di sekolah, di rumah, di pekerjaan. Kita bersentuhan sangat dekat dengan yang namanya nilai-nilai. Mhm. Nah, kurikulum ini apa sih? Kurikulum ini namanya ILIT di Amerika. Namun di Indonesia kita namakan dengan Maxwell Youth. Kenapa? Karena di Indonesia ada banyak branding yang dengan nama ILIT. Oleh karena itu kita menyebutnya di Indonesia khusus sebagai Maxwell Youth. Kurikulum ini mengajarkan kepada murid satu karakter. Karakter apa sih yang seorang pemimpin itu harus miliki? Mengajarkan anak-anak bagaimana bisa bertanggung jawab untuk membuat pilihan-pilihan yang mereka buat. Di era teknologi ini, terutama dengan AI yang semakin agresif, dengan sosmed yang semakin membabi buta, anak-anak dipaparkan dengan pilihan yang terlalu banyak. Dan semua Mhm. bingung bagaimana membuat pilihan yang baik. Jadi program ini mengajarkan kepada anak-anak gimana cara membuat pilihan yang baik buat mereka. Yang ketiga, mempraktekkan. Jadi tidak hanya mempelajari nilai-nilai itu apa saja, tetapi mempraktekkan. Kemudian kita juga mendidik anak-anak untuk bisa menilai diri sendiri, memiliki self-awareness. Saya ada di mana? Kenapa self-awareness itu penting? Karena dengan mempunyai self-awareness atau kesadaran diri, maka kita akan bisa bertumbuh. Nah, program ini sudah ada di 60 negara, Bapak Ibu. Sudah lebih dari 5 juta siswa yang menggunakan kurikulum ini, dan kurikulum ini juga sudah ada dalam bahasa Indonesia. Nah, IELTS ini seperti apa? Saya akan coba menjelaskan secara singkat. IELTS ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu I choose, di mana kita mengajarkan nilai-nilai dan leadership itu apa aja sih? Ada 16 topik. Kemudian nanti mereka naik kelas, mereka melakukan yang namanya I do. Di I do ini ada juga 16 topik. Kita setelah anak-anak mengetahui nilai-nilainya itu seperti apa, kita hubungkan dengan actionnya seperti apa, tindakannya seperti apa. Nah, kemudian di tahun ketiga, setelah mereka mengenal, setelah mereka mengaplikasikannya, kita akan mengajarkan anak-anak bagaimana mempengaruhi orang lain. Karena leadership itu about influence. Jika kita membicarakan tentang leadership, leadership adalah tentang bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak apa sih sebenarnya leadership itu. Nah, yang kita ajarkan sekali lagi adalah good values. Nilai-nilai yang baik itu apa? Kemudian kita ajarkan anak-anak tentang emotional resilience, ketangguhan emosi. Hmm. Kita ajarkan apa itu grit, apa itu passion. Dan kurikulum ini metodenya adalah peer-to-peer communication. Artinya kita ajarkan anak-anak untuk memimpin di dalam grup-grup kecil. Jadi di dalam satu kelas itu nanti Bapak Ibu bukanlah suatu metode one-on-one teaching dari guru mengajar seluruh kelas, tetapi apa yang kami lakukan di kurikulum ini adalah kami membaginya menjadi kelompok-kelompok kecil. Katakanlah satu kelas itu ada 20 anak, maka kita akan kelompokkan menjadi 5 kelompok. Dan setiap kelompok ini akan dipimpin oleh fasilitator yang juga murid itu sendiri. Jadi kami mengajarkan setiap murid fasilitator itu bagaimana mereka memimpin kelompoknya masing-masing. Itu disebut dengan peer communication. Mhm. Nah, ini prosesnya. Jadi pertama, tidak hanya anak-anak itu mendapatkan pemahaman dari materi yang kami berikan, mereka juga memahami manfaatnya apa sih? Kenapa sih saya belajar topik ini? Kemudian ada yang namanya diskusi. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak, ayo kita berdiskusi, ayo kita berani berbicara. Nah, di situ sebagai fasilitator akan belajar caranya menjadi pemimpin. Karena di dalam sebagai seorang pemimpin, salah satu keahlian utama adalah mendengarkan. Kita ajarkan anak-anak bagaimana mendengarkan, bagaimana menghargai, bagaimana bisa menerima perbedaan pendapat,
bagaimana bisa untuk menyemangati teman-teman di kelompok tersebut untuk sharing dan kemudian saling menghormati. Nah, itulah kenapa ada diskusi. Nah, Hmm. kemudian juga ada evaluasi. Jadi setiap topik nanti anak-anak kita ajarkan untuk mengevaluasi diri kita. Saya ada di mana ya di topik ini? Saya di angka berapa? Dan saya mau naik level ke angka berapa? Kemudian selalu ditutup dengan yang namanya aksi. Kalau saya mau naik level dari level 2 ke level 5, apa ya yang saya harus lakukan? Jadi di dalam proses ini Bapak Ibu, kita selalu mengencourage anak-anak untuk pulang dengan PR, untuk pulang dengan melakukan aksinya. Karena sasaran kita adalah transformasi. Nah, untuk supaya kita bisa bertransformasi, harus melewati yang namanya aksi. Karena pendidikan kami percaya bukan hanya tentang informasi, apalagi sekarang di era AI. Kalau seorang guru hanya memberikan informasi, itu nanti bisa di take over oleh yang namanya AI. Tapi guru tugasnya adalah menemani anak, memfasilitasi anak. Informasi tanpa aksi akan hanya menjadi ilusi. Jadi target kami adalah bagaimana anak-anak itu melakukan aksinya. Nah, ini saya memberikan sedikit gambaran topik apa sih yang kita pelajari di kelas tersebut. Mohon maaf, ini masih dalam bahasa Inggris, tapi nanti semuanya ini dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi satu Ya. yang kita pelajari adalah bagaimana sih kita pemimpin harus bisa membuat pilihan. Kita temui saat ini Bapak Ibu bagaimana jikalau pemimpin itu ngambang, nggak bisa bikin pilihan, itu akan membuat kebingungan. Dan kita ajarkan ke anak-anak, jangan bingung di dalam membuat pilihan. Kita membuat pilihan apa yang memberikan dampak yang penting bagi kita. Yang kedua, tentang pertumbuhan. Bahwa sebagai pemimpin, kita harus mau terus bertumbuh. Kita harus mau terus belajar dan diajar. Yang ketiga, kita belajar tentang attitude, sikap. Pemimpin harus memiliki sikap yang positif. Tidak heran saat ini banyak orang duduk di kursi kepemimpinan dengan sikap yang negatif. Akibatnya dampaknya juga akan negatif. Yang keempat, kita mengajarkan ke anak-anak kita, seorang pemimpin itu harus mau untuk mengambil komitmen, harus memiliki harga yang harus dibayar. Apa sih membuat komitmen? Yang kelima, kita membahas tentang relasi. Kalau kita mau memimpin, mau nggak mau kita harus punya relasi yang baik. Karena leadership tentang memberikan pengaruh. Kita tidak bisa memberikan pengaruh kalau kita tidak bisa membangun relasi. Jadi kita paparkan relasi itu apa. Yang keenam, Hmm. penting banget. Karakternya seperti apa. Yang ketujuh, pengampunan, memaafkan, forgiveness. Yang kedelapan ini salah satu topik terpenting Bapak Ibu tentang nilai diri. Kita bahas. Saat ini kita banyak melihat pemimpin-pemimpin sikapnya negatif. Kenapa? Karena kalau kita telusuri lebih dalam, mereka tidak mempunyai nilai diri yang baik. Banyak pemimpin terlihat seolah-olah semangat, seolah-olah perform, tapi ternyata semua itu untuk motif yang tidak tepat karena mereka mencari panggung, mereka mencari pujian, mereka mencari tepuk tangan karena nilai dirinya tidak beres. Nah, kita paparkan apa itu nilai diri yang baik. Yang kesembilan kita mengajarkan tanggung jawab. 10 ini juga paling penting. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian. Nah, oleh karena itu di meja-meja mereka kita ajarkan anak-anak ini, ayo kita berani untuk memberikan pendapat yang berbeda. Kita berani untuk berpendapat secara berbeda. Apa yang terjadi saat ini, Bapak Ibu? Kalau kita berpendapat berbeda langsung baper. Kalau ditolak baper. Seorang pemimpin nggak bisa menerima pendapat yang berbeda. Nah, kita ajarkan, ayo kita berani berpendapat yang berbeda. Yang ke-11, mengambil inisiatif. Gak pasif, pemimpin harus mau untuk berinisiatif. Pemimpin harus bisa untuk mengambil keputusan. Yang ke-12, teachability, yaitu spirit untuk mau diajar. Karena pemimpin harus mau terus belajar. 13, bagaimana membuat prioritas. 14, disiplin. 15, ketangguhan. Yuk, jangan punya mental tempe. Kita harus mau punya mental yang tahan banting.
Yang ke-16 kita ajarkan bagaimana kita menularkan semangat kita kepada orang lain. Bagaimana kita sebagai pemimpin itu harus bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itu untuk di iChoose. Nah, ini butuh 1 tahun ajaran, Bapak Ibu. Jadi perjalanan yang panjang. Ketika mereka selesai di iChoose, mereka akan naik ke iDo. Kita kaitkan dengan tindakan saya bagaimana. Dan kemudian nanti begitu mereka naik kelas, kita ajarkan leadership itu apa sih? Dasar kepemimpinan itu sebenarnya melayani. Servant leadership. Apa sih kepemimpinan yang melayani? Kita juga nanti ajarkan kepada anak-anak bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana teamwork, bagaimana kita sebagai pemimpin itu harus memimpin dengan memberikan contoh. Nah, ini saya tidak akan bahas satu-satu, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini adalah topik-topik yang akan kita ajarkan di kelas 11. Nah, untuk di Indonesia, Bapak Ibu, eh, sekolah ini memulai di kelas mana tergantung dari keadaan sekolah masing-masing. Kalau di SKK, kami memulai kelas 9. Tetapi kalau di Tunas Muda, mulainya kelas 7. Nah, nanti tergantung dari konteks keadaan sekolah masing-masing. Bisa mulai di sekolah yang mana, gitu ya. Hasilnya apa yang kita sasar? Hasilnya adalah satu, murid memiliki relasi yang baik dengan teman-temannya. Bapak Ibu bayangkan ya, tadi kan ada 16 kali 3, berarti 48 topik selama 48 minggu. Kebayang, di kelompok itu akan memiliki hubungan yang akan erat dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, anak-anak kita ajarkan berani berpendapat. Yang ketiga, mereka akan memiliki kemampuan untuk berbicara public speaking yang lebih baik karena kita sudah latih untuk berbicara di depan umum. Yang keempat, ini yang paling penting. Anak-anak akan memiliki kesadaran diri tentang nilai-nilai kepemimpinan. Nah, itu hasil yang kita sasar. Nah, materinya diberikan dengan sangat menarik, Bapak Ibu. Ini bentuk materinya. Semuanya bergambar, semuanya eh, berbentuk printed material. Nah, Bapak Ibu, John sengaja untuk memberikan printed material dan kami, puji Tuhan, kami sudah mendapatkan donatur untuk mencetak material ini dalam jumlah yang banyak dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau mengadopsi kurikulum ini di sekolah masing-masing, biayanya akan sangat minim untuk menggantikan ongkos cetak yang sangat murah. Semuanya bergambar dan sangat menarik. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak-anak sekarang sangat terpapar dengan layar itu terlalu banyak ya. Jadi kita mau anak-anak kembali lagi untuk menggunakan printed material. Mereka membaca, mereka menggarisbawahi, mereka sharing tidak dengan secara layar atau digital. Dan materi dipaparkan dengan cara yang sangat menarik, banyak gambar-gambarnya. Ini nanti semua dalam bahasa Indonesia dan sangat menarik. Nah, ini model dari materinya Bapak Ibu. Saya berjalan dengan cepat. Nah, di akhir setiap topik anak-anak akan mengevaluasi diri. Saya ada di nilai berapa ya? Dan kalau saya mau naik level, saya mau apa? Mereka nanti menuliskan di kotak-kotak yang tersedia, kemudian minggu depan ketika mereka bertemu kembali, mereka akan men-sharingkan apa yang mereka praktekkan di rumah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan ditutup dengan action saya apa. Jadi kami sengaja menantang dan menyemangati anak-anak selalu ditutup dengan saya mau melakukan apa. Nah, saya tunjukkan sedikit apa yang kami lakukan di Sekolah Kristen Ketapang sebelum kita buka pertanyaan ya, Pak Wahyu ya. Saya akan setel videonya. Pak Wahyu boleh kasih saya tanda jikalau Bapak bisa mendengarkan atau tidak ya. Pak Wahyu? Ya, masih blank Ya. hitam. Max Hollywood, Oke, sudah terlihat.
pemimpin di saat ada sebuah tujuan yang ingin dicapai, memberikan saran atau jalan keluar saat anggotanya sedang dalam suatu masalah. Leadership is the ability to affect and lead to some probably a community or a group of people to work together untuk reach goal. Kan harus menghargai orang. Tapi gimana kalau misalnya kita lagi gamut juga nih, kita juga punya masalah. Kalau aku sih bakal kasih tahu ya, pilih aku. Kita harus tetap nunjukin pribadi yang ceria gitu ke mereka, karena kadang kalau misalnya kita bilang mungkin mood kita juga lagi kurang baik, itu bisa mempengaruhi mereka juga. Aku mau beli baju, Memilih les. kayak aku mengambil keputusan bagaimana pembagian tugas di kelompok. Untuk kehadiran saya pada hari ini itu juga termasuk salah satu dari pilihan saya. We choose to learn to be a leader in Maxwell Youth. We can be a good facilitator that gather the opinion of some people and we can share our opinion. It's a positive impact. Apabila kita ingin dihargai oleh orang lain, tentunya kita juga harus menghargai orang itu terlebih dahulu. Kita menghargai orang lain itu dengan cara mendengarkan. Kita ngasih respons yang memang berdasarkan pemahaman kita dan pendapat pribadi kita. Karena aku dulu mikir kalau pilihan-pilihan kecil aku pilih sekarang itu nggak bakal ngaruh ke hidup aku. 3, karena kita banyak mengikuti pilihan orang lain karena pendirian yang lemah. 3,5. Kadang keputusan yang aku buat tuh bisa aja salah. Mikirin tentang kemungkinan dampak yang aku bakal rasain di masa depan dan bakal milih dampak positif kepada negatif. Menjadikan pengalaman serta opini orang lain sebagai motivasi. Kita observasi diri kita, observasi pilihan dan Itu juga semua dari opini-opini gini disaring gitu, mana yang lebih baik itu. The best, pokoknya the best. jadi kita harus memilih pilihan kita dengan baik dan kita harus selalu takut akan Tuhan untuk satu ini. Menanyakan pendapat orang-orang yang saya percaya agar dapat saya tenungkan dan jadi pertimbangan saya dalam pengambilan keputusan. Today I make this commitment. I will live with purpose, I will live with action, I will leave a legacy. I am a Maxwell Youth leader and I will live beyond limits. Ya, Maxwell Youth. ya. Jadi itu akhir dari presentasi saya, Pak Wahyudi. Sebelum kita open ke pertanyaan ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oke ya, menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Evi. Kita kasih aplaus dulu Bapak dan Ibu untuk Bu Evi ya, yang sudah memberikan gambaran ya bagaimana Maxwell Leadership ya, yang kalau di Indonesia namanya Maxwell Youth. Ya, silakan Bapak dan Ibu dibuka untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana nanti ya Maxwell Youth itu dibawa ke sekolah Bapak dan Ibu ini ya. Silakan Bapak dan Ibu, ini menarik begitu ya. Bagi terobosan dan perubahan baru di sekolah kita. Silakan. Oke, yang pertama Pak Tarto yang sudah raise hand ya. Oke, Pak Tarto silakan. Ya, terima kasih. Ini juga sangat menginspirasi dan bagi kami juga sangat menarik. Mbak Evi, sekolah kami berada di lereng Gunung Merbabu dan semua anak-anak kami adalah anak-anak desa. Kalau yang dicontohkan tadi anak-anak kota yang bersih-bersih, yang cantik-cantik gitu. Sedangkan anak-anak kami kan di desa. Nah, keberanian untuk berbicara itu sangat rendah. Ketika misalnya saya mengajar, siapa yang mau tanya juga tidak pernah ada yang bertanya. Nah, itu kami sebenarnya sangat-sangat membutuhkan bagaimana encourage anak kami untuk bisa berbicara. Yang kedua, pertanyaannya teknis. Kira-kira kalau diterapkan di sekolah itu seperti apa? Masuk dalam kurikulum, 1 minggu, berapa jam, dan nanti yang menyampaikan siapa? Itu terima kasih, Mbak Evi. Oke ya. Oke. Bu Evi ya, ini dari lereng Gunung Merbabu ya. Oke. Ngomong aja saya susah jawab itu ya. dulu siapa. Silakan Bu Evi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutarto. Saya jawab dulu, siapa tahu jawaban saya menjawab
pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang lain ya. Oke, Ya. pertama kali terima kasih Pak. Justru kami rindu melihat kurikulum ini diterapkan sampai ke lereng Gunung Merbabu atau ya sampai ke Ya, betul. pelosok-pelosok desa. Dan salah satu desa yang sudah menggunakan ini adalah salah satu SMP di Sukabumi. Cuman namanya saya tidak ingat karena baru mereka mengadopsinya. Nah, begini, poin pertama, kurikulum ini diberikan secara gratis ya Bapak Ibu. Ini berita baiknya. Ini berkat yang diberikan oleh John Maxwell karena dia mau memberikan kembali ke masyarakat, maka kurikulum ini free. Hanya nanti biaya cetak yang akan di ditanggung oleh sekolah itu pun sangat-sangat murah. Nah, yang kedua, saya menjawab pertanyaan, materi ini masuk ke kurikulum. Sebisa mungkin tolong dimasukkan ke kurikulum. Karena kalau masuk ke ekstrakurikulum, nanti ada yang ambil, ada yang enggak. Nah, bagaimana kami mensiasatinya? Kami masuk ke kurikulum menggunakan jam pramuka. Jadi, eh, sekali dalam 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali. Minggu ini pramuka, minggu depan Maxwell. Minggu depannya lagi pramuka, minggu depannya Maxwell. Ya. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Namun kalau seandainya sekolah-sekolah memiliki ide yang lain, katakanlah dimasukkan ke karakter atau ke pendidikan, Misalkan ada bimbingan konseling, celah bimbingan konseling bimbingan, ya misalnya ya. itu monggo, monggo saja. Jadi tidak ada aturan yang baku dari Maxwell. Nah, yang kedua, kekhawatiran Pak Sutarto tadi dialami juga oleh guru-guru kami, Pak, meskipun guru-guru kami ada di Jakarta. Jadi pertama kali waktu kami mensosialisasikan ini, guru-guru kami langsung, Bu, nggak mungkin bisa. Anak-anak ini diem semua, Bu. Kalau ditanya, belum tentu jawab. Itu jawaban gurunya, Pak. Kemudian dengan iman, saya bilang, Bapak Ibu, kita coba ya. Karena kurikulum ini berhasil di Afrika. Bayangkan Bapak Ibu, Afrika itu kan lebih rendah dari Indonesia ya. Tapi ini berhasil di Afrika. Masa di Indonesia nggak berhasil? Dan ternyata benar. Ketika kita coba, guru-guru sampai kaget, Pak. Anak-anak ini begitu menikmati, begitu bisa menjawab pertanyaan tanpa di-stop. Jadi, ternyata perkembangan anak-anak kita meskipun SMP, kita itu sebenarnya jauh dari mereka. Karena mereka kan sudah terpapar banyak dengan sosial media. Eh, perlu Bapak Ibu ketahui, sekolah SKK ini menengah ke bawah loh. Menengah ke bawah dan bukan bahasa Inggris. Tetapi anak-anaknya bisa bisa bahasa Inggris bukan karena kita ajarin bahasa Inggris, tapi karena mereka terpapar sama TikTok, sama Instagram, nggak ngerti sama YouTube, mereka bisa bahasa Inggris sendiri. Jadi mm, jangan disepelekan kemampuan anak-anak di dalam berpendapat. Dan minggu ini kami mengcover topik keempat. Laporan dari guru-guru kami, mereka sudah melihat banyak perubahan sikap. Padahal baru ke topik keempat. Dan berita baiknya, yang bertransformasi ternyata bukan hanya murid, tetapi guru-guru kami pun ikut bertransformasi. Nah, itu Pak. Jadi, saya tidak berani menjamin, tetapi saya berani untuk mencoba, gitu. Mencoba. Siapa tahu itu terjadi sama dengan sekolah Bapak. Nah, itu ya. Itu jawaban dari saya. Semoga Kalau menjawab, Pak ya. misalnya kami mengadopsi kurikulum itu, kan berarti guru-guru kami butuh dilatih. Nah, kemudian tindak lanjutnya Ya, seperti apa nanti kira-kira? ya. Jadi ekspektasi ke guru ini bukan mengajar. Jadi guru tidak diharapkan untuk memberikan materi. Karena materinya sudah ada di materi yang di print itu ya. Jadi guru itu tugasnya mengawasi dan mengatur jalannya proses. Yang melakukan adalah anak-anak itu sendiri. Nah, itu pertama. Yang kedua, nanti akan kami training. Jadi akan ada training untuk guru, sponsor,
Jadi kami harus mentraining terlebih dahulu guru-guru sponsornya sama murid-murid calon fasilitator. Jadi Bapak Ibu guru nanti milihin kira-kira murid ini tuh eh, dia berbakat loh, dia berani loh untuk. Jadi untuk pertama kali kita harus pilih dulu pemimpin kelompoknya untuk memberikan contoh. Nah, itu nanti akan kami training. Gitu, Pak. Ya, kami tunggu, Bu. Jadi ada Iya. harapan ya Pak ya, di lereng Gunung Merbabu ya, tetap ada harapan ya. Terima kasih Bu Evi. Berikutnya ini ada Pak Oke. Patrick ya, ini dari Sekolah Lab Satya Wacana ya. Kami Oh persilahkan ya, Pak Patrick silakan itu dari Pak Satya Patrick. Wacana, dari Sekolah Labnya UKSW ya. Silakan Pak Iya, Patrick. Yes. Selamat sore Bu Evi, terima kasih Pak Wahyudi untuk waktunya. Terima kasih juga Pak Peter tadi yang sudah membawakan materi luar biasa. Bu Evi, ini saya sangat tertarik tadi dengan apa yang Pak Peter bawakan dengan Bu Evi. Ini mengubah apa yang bisa mengubah mindset kita untuk kami sekolah-sekolah di kota kecil, Ibu. Nah, yang saya tertarik dengan kurikulum yang tadi Ibu Evi bawakan itu, apakah kurikulum itu nanti akan masuk ke dalam kegiatan intra, ko, dan ekstra? Karena kalau saya lihat ini kan pemerintah ada kegiatan pengganti proyek pelajar Pancasila menjadi proyek gitu ya Bu ya. Nah itu saya rasa itu nanti apa yang kurikulum yang Bu Evi berikan itu saya rasa bisa masuk ke situ. Jadi kami kadang kan kebingungan mau cari materi apa gitu ya. Daripada mengada-ngada cari materi, ternyata Tuhan tuh berikan melalui MPK ini Bu Evi kirimkan materi yang bisa kami aplikasikan ke anak-anak. Dan saya lihat tadi apa yang Bu Evi bagikan itu yang membuat saya tertegun tadi, anak-anak itu mereka membawakan firman Tuhan dalam kata-kata mereka. Jadi tidak hanya mereka bertumbuh secara karakter, tapi karakter Kristianinya muncul. Nah, itu yang selama ini kami idam-idamkan dan kami impikan anak-anak kami bisa seperti itu, walaupun mungkin anak-anak kami tidak 100% beragama Kristen. Jadi ada berbagai macam itu, tapi minimal nilai-nilai Kristiani itu bisa masuk. Nah, saya sangat tertarik dengan kurikulum yang Bu Evi berikan dan bagaimana kami bisa mengaplikasikannya di sekolah kami. Kemudian apakah tadi bisa di semua atau kami bisa masuk hanya ke kurikulernya saja atau gimana Bu Evi? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Patrick buat pertanyaannya. Pertama-tama Pak, saya lulusan UKSW dan saya dulu pernah praktek di sekolah lab. Itu berapa tahun yang lalu ya? 28 tahun yang lalu. Saya belum di Gitu. situ Bu Evi. Iya, Dari fakultas apa Bu Evi? JPBS Pak. Oh, JPBS ya. Iya, Pak, JPBS. ya. Sekarang udah jadi ganti nama FBS, sekarang sekarang ya. FBS ya Bu, Fakultas Bahasa dan Seni. Sekarang FBS. PPI sekarang jurusannya. Iya, iya. Guru pamongnya pasti Saya Bu juga nggak Septianingsih ya, Buning ya Bu ya. Buning ya. Ya, oke. Ya Pak, izin untuk menjawab. Yang pertama, usahakan masuk ke kurikulum. Nah, masuk ke kurikulumnya kemana itu kami serahkan ke sekolah masing-masing. Saya kira mungkin bisa juga ya tadi di yang Bapak ceritakan mungkin di proyek karakter atau apa gitu ya. Itu nanti coba Bapak bahas secara internal. Bisa dimasukkan di mana? Bisa bertanya dengan kepala sekolah atau dibahas saja secara internal, Pak. Kami sangat menganjurkan ini masuk ke kurikulum, bukan ekstra kurikulum. Karena kalau ekstra kurikulum berarti kan tidak harus, ya kan? Kalau bisa ini menjadi suatu mata pelajaran yang harus diambil oleh setiap anak. Nah, yang kedua, benar banget, Mbak. Ini nilai-nilai sebenarnya John Maxwell ini semua values yang dia ajarkan itu berbasis Alkitab. Namun Bapak tidak akan menemui ayat-ayat di materinya. Kenapa? Karena tujuan John Maxwell di sini adalah sebagai garam dan terang dan terus terang evangelism sebenarnya. Jadi semacam EE-nya John Maxwell, namun dia tidak terang-terangan bahwa ini EE. Nah, oleh karena itu tidak ada ayat-ayat Alkitab di materinya.
Namun semua nilai-nilai yang diajarkan, saya jamin itu adalah berdasarkan Alkitab. Karena John sendiri adalah seorang pastor. Ya, jadi begitu Pak. Yang kedua. Nah, pertanyaan berikutnya tadi apa ya Pak? Saya lupa. Atau saya sudah menjawab semuanya. Sudah terjawab semua Bu Evi. Jadi, Ya, yang itu bagaimana kami bisa menerapkannya di sekolah nanti, oke. Bu Evi. Ya. Oke, jadi saya sarankan Bapak bahas dengan tim internal terlebih dahulu ya. Nanti kita bisa kontak saya secara personal, Pak. Siapa-siapa yang harus diyakinkan di sekolah, nanti saya bersedia untuk mempresentasikan sekali lagi. Karena pasti kalau Bapak ceritakan ini ke kepala sekolah atau ke operasional, pasti mereka akan banyak pertanyaan kan, Pak ya. Nah, saya terbuka untuk memberikan Zoom sekali lagi dengan tim Bapak untuk menjawab semua pertanyaan. Nah, yang kemudian tentu saja nanti kita harus koordinasi jika ada beberapa sekolah katakanlah di Jawa Tengah yang tertarik gitu. Supaya kita cost-nya ekonomis, kita bisa gabungin jadi satu, mungkin di Salatiga atau di mana gitu. Jadi kita atur secara teknis ya, supaya kita bisa mengkelompokkan, kita bisa bikin trainingnya itu serentak begitu. Dan jangan khawatir untuk pendampingan, nanti kami akan adakan pendampingan Zoom secara berkala, begitu. Setelah training onsite, nanti kami akan tetap dampingi, kita akan punya Zoom gitu ya. Karena sebenarnya ini tidak sulit, Pak. Tidak sulit. Hanya karena tadi kedengarannya itu kompleks, kelihatannya sulit, tapi sebenarnya waktu dijalani program ini seperti yang Bapak bilang, ngapain mesti masak lagi? Ini sudah tersedia. Ini sudah tersedia dan kurikulum ini sudah terbukti di banyak negara dan berhasil. Nah, oleh karena itu metodenya juga kami sangat menyarankan tidak boleh diganti-ganti. Dalam artian seperti apa? Tidak boleh diganti-ganti. Contoh, anak-anak itu nanti harus membaca dengan bersuara. Itu salah satu metodenya. Kenapa tidak boleh ganti harus membaca bersuara? Karena secara neuroscience, ketika kita membaca bersuara, otak kita ini encoding informasi lebih baik kan? Dan ketika kita bersuara, ini membuat anak-anak yang lain juga lebih memperhatikan. Contohnya seperti itu. Terus harus ada proses menggarisbawahi, menulis. Ini proses-proses yang akan kami trainingkan yang tidak boleh diganti di dalam perjalanannya. Begitu, Pak. Jadi nanti kami akan dampingi, kami akan training. Oke, Ya, semoga menjawab ya Pak. ya, Makasih. Terima kasih ya. banyak Bu Evi Terima untuk kasih. informasinya. Ya, terima Terima kasih kasih Pak Pak Patrick. Yudi. Ya, Tuhan terima kasih Bu berkati. Evi. Bu Evi yang hadir kali ini itu rata-rata kepala sekolah, termasuk Pak Patrick, Oh, Pak Tarto, Bu Vero ini kepala sekolah. Dan Bu Evi, acara oke. kita sore hari ini merupakan kolaborasi antara MPK dengan LP3S. Jadi Oh, lembaga, oke Pak. ya, ini jadi salah satu lembaga Kristen yang ada di bawah Sinode GKJ dan GKI yang membawahi 193 sekolah, Bu, Jawa Tengah DIY. Nah, Oke Pak. yang hari ini hadir menjadi prioritas, Bu, untuk nanti kami dampingi untuk apa namanya mendapatkan kurikulum Maxwell ini. Sehingga nanti kami akan luangkan khusus Oke. begitu ya untuk sekolah dan juga guru-gurunya begitu kami akan fasilitasi ke sana begitu. Sehingga nanti tidak hanya berhenti Ya. di sini, tetapi kami akan koordinir begitu ya di bawah LP3S dan juga pendampingan dari MPK supaya fokus MPK untuk menangani Jawa Tengah akan semakin nyata begitu Bu Evi. Wah, luar biasa. Siap Pak. Nanti kita bisa atur di Zoom yang lain bagaimana secara Betul, teknisnya ya Pak ya. betul sekali. Dan saya Satya Wacana, Bu. Saya Oke. salah satu dosen di Satya Oh, Wacana. Ya, alumni juga. oh ya. Ya, Salam kenal Pak. ya, ya. Ya, Ya, ini satu lagi pada pertanyaan ini dari Bu Nining. ya silakan Bu Masih Nining. diperbolehkan? Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, saya tertarik sekali. Suara saya bisa didengar ya? Suara saya jelas? Ya. Ya, Jelas. Saya tertarik sekali dengan kurikulum ini. Bu Nining kalau Kebetulan, bisa di on cam supaya kita bisa melihat ya. Bu Nining oh ini salah ya, satu guru saya, Bu Evi. Oh, oke, Bu Nining. Salah satu guru ya, favorit ya di SMA saya dulu gitu ya.
Ya, saya tertarik sekali dengan kurikulum ini. Kebetulan di sekolah saya itu memang ada jam khusus perwalian. Nah, kadang-kala guru walinya itu masuk ke kelas itu bingung mau kasih materi apa gitu. Nah, jadi dengan adanya kurikulum ini, mungkin kami bisa terapkan juga. Kemudian di sekolah kami ini juga ada program pemuritan di mana setiap guru itu mempunyai kelompok-kelompok muridnya. Selama ini kan kami hanya berbagi firman, berbagi getaran saja. Mungkin dengan kurikulum ini bisa menambah kegiatan sehingga karakter Kristiannya bisa semakin berkembang seperti itu. Dan kami berharap tentunya nanti rencana untuk pendampingan sosialisasi yang bersama itu sangat kami nantikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Oke. Nining ya. Jadi ini menyatakan kesediaan juga Bu Evi. Jadi ini Ya, sekolah-sekolah yang terpilih Bu oke. Evi. Kami sudah mengundang 193 sekolah itu ternyata yang hadir hanya ini. Ini sepertinya yang terpilih sementara begitu ya. Dan nanti yang akan kita tahu Oke, tindak Pak. lanjuti berikutnya. Begitu ya Pak Peter ya. Supaya teman-teman yang sudah setuju. menyediakan waktu hari ini betul-betul diberkati begitu. Menunjukkan keseriusan Ya, mereka. Setuju, Pak. terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nining yang sudah menyatakan kesediaan juga ya. Terima kasih juga Bu Evi. Kita kasih plus sekali lagi Bapak dan Ibu. Ya, materi yang sangat luar biasa ya. Berkat yang nantinya akan menjadi berkat juga untuk sekolah kita.